Teman, sekarang kami mau mencari Yuyu. Yuyu adalah kepiting air tawar yang hidup di pinggir sungai. Berukuran kecil dengan cangkang yang tidak sekeras kepiting biasanya. Selain di sungai, kepiting ini juga hidup di kolam, rawa, hingga danau. Kami akan menangkap Yuyu dengan alat sederhana ini, teman, yaitu potongan bambu. Cari Yuyu pelan-pelan. Setelah terlihat, langsung ditangkap deh pakai bambu supaya tidak lari Yuyunya. Mata juga harus dilihat, teman, karena Yuyu mirip seperti batu. Berbeda dengan kepiting laut, Yuyu bertubuh gelap. Ketebalan tubuhnya sepertiga dari lebar tubuhnya. Populasi Yuyu di sini terbilang banyak, teman. Tapi kami mengambilnya secukupnya saja, supaya Yuyu bisa berkembang biak. Kami juga harus hati-hati saat mengambil Yuyu. Meskipun ukurannya kecil, tapi tetap sakit tuh kalau terkena capitnya. Daging Yuyu memiliki sedikit daging, tapi kriuk-kriuk alias renyah saat dimakan. Teman, Yuyu sudah terkumpul banyak. Ayo ikut kami mengolahnya. Kira-kira buah apa ya yang bisa diambil untuk jadi teman makan kami nanti? Oh, temena, buku temena. Temena, pulang. Fokus. Masih. Kebetulan sekali ada pisang merah. Karena buahnya di atas, potong di bagian tengah tandannya. Jangan di bagian bawahnya, karena buahnya bisa terjatuh dan hancur. Oh, Chan, kau pokok dia me. Kau tak kedar lebih kecau. Mesti. Teman di rumah pasti jarang ya mendengar pisang merah. Biasanya kan pisang warnanya kuning dan hijau ya. Pisang merah sering disebut pisang kidang, pisang susu merah, atau pisang udang. Kebetulan lama aja pulang. Baru jangan minum. Oh, sampai kena kami contoh. Mesti lagi pokok. Hai, dari saya campur ini baik. Wah. Bolang. Oi, parang. Oh, oi. Jangan lupa pisang merahnya, teman. Ukurannya lebih besar dari pisang lainnya kan? Rasanya juga lebih manis loh. Sudah, betul. Ayo nih kau. Buru buku damai. Kita tahu peran sok. Selain itu, kami juga membawa pelepah pisang untuk dijadikan permainan, teman. Nanti kami kasih tahu deh cara mainnya. Teman, Geladana. Jurus ayam karate. Ada kau jangan silih. Charlie, ada-ada saja merontokkan daun pisang sampai ada jurusnya segala. Chan, kau mako buku di capek bantu cari sabun muku. Semua bahan yang diperlukan sudah terkumpul, teman. Ayo kita olah. Charlie, sudah sih. Iya masalah. Ayo setelah. Dan, tiko. Allah. Mesti. Teman, seperti inilah cara kami mengolah Yuyu. Yuyu harus dicuci dulu supaya bersih dari kotoran yang menempel. Bagian tengah tubuhnya dibelah supaya bumbunya meresap.
siapkan bumbu beserta campuran sayur lainnya. Ada wortel, buncis, bawang, cabai, tomat, dan kentang. Lengkap kan? Kami memang suka sekali makan sayur. Ada pasti. Enak ulan andi dana. Ina, kau si bumbu apa ina? Chan, Charlie, tahu kau topeng kan ada kau pedang. Sambil memasak Yuyu, Charlie dan Chan bertugas membuat topeng dan pedang untuk bermain nanti. Mudah kok membuatnya. Bentuknya juga dibuat sesuai keinginan kami. Charlie. Belang. Jadi kan? Sini kita main perang ya. Ayo, Mama Be. Masih tahu saja. Selanjutnya, Yuyu digoreng dulu supaya renyah. Gorengnya dengan api besar ya, supaya cepat matangnya. Sambil membuat bumbu, pisang merahnya dibakar dulu teman, supaya rasanya lebih khas. Supaya lebih mudah mengambilnya, berikan kayu pada buah, lalu taruh di atas bara. Kepitingnya sudah digoreng. Sekarang kita tumis bumbunya, lalu tambahkan air dan sayuran. Lama oleh sekira lang. Terakhir, campurkan deh yuyunya. Aduk sampai bumbunya merata dan yuyunya berwarna kemerahan. Lihat teman, olahan yuyu kreasi kami sudah jadi. Terlihat lezat kan? Belang. Mangan nanti. Enak! Yuyunya terasa krenyes-krenyes di mulut teman. Cantik nih. Bumbunya gurih, sayurnya juga matang. Tidak perlu nasi, pakai pisang bakar juga bikin perut kenyang. Semua bahan yang kami makan ini kaya protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanya kami adalah anak yang sehat dan kuat. Masing-masing sudah punya topeng dan pedang. Ayo, mulai! Kacan, kau bantu kau sih. Kita serang sebolang baru kita serang Juan. Serang. Juan, kau serang Cani. Berjaya serang. Perang pelepah pisang terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim punya benteng yang harus dilindungi. Tugas lawannya adalah menjatuhkan benteng tersebut. Seru ya teman? Tapi ini hanya permainan ya, tidak ada yang menang atau kalah. Meski permainannya sederhana, kami senang sekali. Karena pertemanan kami terasa semakin akrab. Charlie, setelah cakap benteng kau kita jana. Kau jaga benteng jalan kau serang mau gak? Permainan ini sudah kami lakukan sejak kecil. Karena bahannya mudah didapat. Charlie, jangan dorong, Charlie. Kau jaga benteng baik. Baca ini kalau Charlie kau serang memang terus bantu. Sebelum bertualang, kami akan mencari sumber protein untuk mengisi perut. Tapi lokasinya ada di seberang sungai. Jadi kami harus menyeberang dulu. Hati-hati kawan. Oh iya teman, aliran sungai di sini hangat loh. Karena di Jerebuu terdapat sumber mata air panas yang bernama Malanage Hot Spring. Meski tidak terlalu lebar dan dalam,
Kami harus tetap hati-hati dan berpegangan agar tidak terbawa arus. Akhirnya sampai nih. Kami akan mencari limbah pohon kemiri yang sudah busuk. Di desa kami banyak sekali pohon kemiri, teman. Tanaman tropis di sini adalah salah satu sumber penghasilan masyarakat di sini. Di pohon inilah kami mau mencari ulefu'ah. Teman di rumah ada yang tahu? Untuk mengambilnya, kami harus mengorek batang pohonnya menggunakan parang. Tidak sulit kok membolonginya, karena batangnya sudah lapuk, sehingga teksturnya cukup lunak. Oh iya teman, ulefu'ah itu adalah larva dari hewan kumbang. Larva ini yang disebut dapat menghambat pertumbuhan pohon. Biasanya, larva berada di dalam pohon kemiri yang berumur 20 hingga 40 hari setelah pohon jatuh. Mencarinya juga tidak terlalu dalam. Sekali korek, bisa langsung dapat deh. Tuh kan, ulefu'ahnya sudah terlihat. Namanya juga hewan melata. Larva ini bergerak menggeliat dengan otot perutnya, menyerupai gelombang, naik dan turun. Dalam satu batang pohon, tidak ada yang bisa menebak berapa jumlah ulefu'ah. Bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Ukuran ulefu'ah bervariasi, dari yang kecil hingga yang besar. Tapi kalau yang ini sih terbilang besar teman. Mirip dengan ulat sagu dan ulat aren. Bedanya, ulefu'ah berwarna lebih putih dan tidak bisa langsung dimakan. Harus dibersihkan dulu isi perutnya, baru bisa dikonsumsi deh. Senangnya, karena kami dapat cukup banyak teman. Mencari ulefu'ah biasa kami lakukan saat sedang bermain seperti sekarang teman, untuk mengganjal perut supaya tidak lapar. Jadi kami tidak perlu membawa bekal makanan karena di desa kami ada banyak sekali hasil alam yang dapat dimanfaatkan. Karena kami senang menjaga alam. Kalian juga kan? Hehehe. Pulang, mesti kita bantu mangan ya kati. Dan agak kosong ah, mesti. Sebelum mengolah ulefu'ah, kami mau mencari kemiri dulu teman. Kebetulan ini kebun milik ayahku. Teman di rumah tahu kemiri kan? Kemiri merupakan rempah yang biasa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Tanaman ini hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Pohon ini juga tumbuh secara alami di segala jenis tanah. Tanah berpasir, kapur, dan jenis tanah lainnya. Kemiri dapat dipanen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Cara panennya bisa juga dipanjat dengan menggunakan galah. Karena kebun kemiri ini cukup luas, kami harus menyebar supaya lebih cepat dan lebih banyak mengumpulkannya. Kami juga harus jeli, karena warna biji kemiri hampir serupa dengan dedaunan kering. Kemiri sudah kami dapatkan teman. Banyak juga ya. Kalau bawa semua bisa keberatan. Pulang, udah kayak kosong ah. Mesti kita kata. Mesti. Mesti angkat kita. Teman, sekarang kami mau tumis ulefu'ahnya. Kami punya tugas masing-masing. Aku membersihkan isi perut ulefu'ah dan membuang bagian kepalanya. Charlie mencuci daun pucuk labu yang menjadi sayurnya nanti. Charlie, tahu tak kena? John, tahu api kena? Bumbu yang kami gunakan sederhana saja teman. Hanya cabai, bawang, dan tomat. Tapi dijamin enak deh rasanya. Kami kan jago masak. Bumbu sudah jadi teman. Saatnya menumis. Pertama, tentu sudah ada minyak panas ya. Lalu masukkan daun pucuk labunya. Masak sampai matang,
lalu tambahkan sedikit air. Oleh Fuah belum dimasukkan, tapi aromanya sudah tercium, teman. Ayo, kau sampai nak ke rumah teman nak. Boleh, kasih. Oh, Terakhir, masukin deh ule fuahnya dan aduk sampai merata. Sambil menunggu matang, Charlie dan Chan memecahkan cangkang kemiri. Karena biji kemiri ini akan kami jadikan shampoo. Charlie, Chan, kopi kena. Untuk memecahkan cangkang kemiri cukup sulit, teman. Kami perlu menggunakan alat khusus. Cangkang dijepit pada pelepah pinang, lalu dipukul di atas batu atau benda yang keras. Tuh kan, langsung pecah cangkang kemirinya. Cara tradisional seperti ini masih dipertahankan di desa kami, teman. Sayangnya, cara ini cukup memakan waktu lama. Tapi tidak apa-apa, karena kami hanya membutuhkan beberapa biji kemiri saja untuk keramas. Lang, kau lihat kepian. Ini rambut lemong kah? Nih, bos. Teman, tempat kami berendam ini berada di aliran sumber air panas loh. Tapi kalau di titik ini tidak terlalu panas, alias hangat. Jadi aman untuk berendam atau mandi. Keramas dengan biji kemiri yuk. Biji kemiri dihancurkan lalu diusapkan ke rambut secara merata. Kandungan biji kemiri dapat menutrisi membuat akar rambut kuat dan tidak mudah rontok. Makanya rambut kami bagus-bagus kan? Setelah diberi kemiri, bilas deh rambutnya. Sekaligus berendam. Segar! Berendam di air hangat juga punya manfaat tuh bagi tubuh kita. Seperti menghilangkan pegal dan menyembuhkan penyakit kulit. Keramas dan berendamnya sudah cukup, teman. Sekarang, ayo kita makan. Menyantap ule fuah paling enak dengan nasi putih, teman. Dijamin kenyang deh. Wah, harum kolong. Sana yuk. Enggak ini. Coba jauh. Sekam. Apa aku bilang? Enak sekali, teman. Ule fuahnya empuk banget. Bumbunya pas. Oh iya, teman. Ule fuah mengandung protein yang tinggi. Jadi bagi yang punya alergi, makan secukupnya saja ya. Setelah ini, kami mau lanjut bertualang lagi. Ikuti kami terus ya. Pulang deh, kita lapti pulang. Kita lakai hasil nao, kita nanti cancini om pas kena. Ngasih gue tahu kau hagar. Oh, MC, mi bantu kami ya. gampang. Om. Masyarakat di sini banyak yang menanam pohon aren karena setiap bagian pohonnya bisa dimanfaatkan. Pohon aren juga tumbuh baik di desa kami, yaitu di daerah pegunungan. Tapi sebenarnya pohon aren dapat tumbuh di segala jenis tanah. Misalnya air niranya untuk menjadi gula aren atau ijuknya dijadikan tali. Mira putai miuna, cat tere begitu benar. Oi, abang sih mai tahu sih bantu tahu kau nao na. Oh, ada om ngodor masih kita bantu om tahu nahu sih. Masih, teman-teman masih. Supaya lebih cepat, kami menyebar ya. Mengambilnya pelan-pelan ya, agar tidak tertusuk kulit atau masuk ke dalam kuku. Nanti bisa terluka. Ijuk sebenarnya adalah bagian dari pelepah daun pohon aren yang mengelilingi batang. Ijuk merupakan serat alami yang istimewa dibandingkan dengan serat alam lainnya. Seperti tahan lama termasuk tahan dari asam dan garam air laut, serta tidak mudah terurai sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Pulang dia pulang. Terus kita bisa keka. Masih. Boswa. Sini
Teman di rumah pasti jarang sekali mendengar tali ijuk ya. Kebanyakan pasti taunya tali rafia atau tali tambang. Secara fungsi memang sama teman. Tapi bedanya tali ijuk bisa menghasilkan ikatan yang lebih kencang dari jenis tali lainnya. Seperti ini cara buatnya. Ijuk yang sudah diambil harus dibersihkan dulu dari ijuk kasarnya. Untuk yang satu ini biar Chan yang mengurus. Chan, kedua nama ko, toko nau kena. Bro, tidak kedua di. Ijuk kemudian disambungkan pada alat putar yang terbuat dari bambu dan kayu. Fungsinya untuk memelintir serat, lalu digulung. Kualitas ijuk yang baik, yaitu ijuk yang tidak terlalu tua. Untuk membuat tali, tidak bisa sendiri teman, karena harus dipegang di kedua ujungnya. Tidak terlalu sulit ya ternyata. Tapi kalau berapa lamanya, tergantung panjang tali yang dibuat. Ray, buka. Beli. Nah, Sudah. Ya. Om, sudah. Ah, dari Jana. Sampai aja. terang. Setelah ijuk membentuk tali, baru deh buat pagarnya. Pagar omku menggunakan bambu teman, lalu dirangkai dan diikat menggunakan tali ijuknya. Oh, iya betul. Tali. Bawa ke bila tuh. Pastikan tali terikat dengan baik di setiap sisinya. Paman membuat pagar ini untuk melindungi tanamannya dari serangan hewan liar yang dapat merusak tanaman. Di desaku, tali ijuk sudah lama dipakai teman, terutama untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah. Biasanya digunakan untuk mengikat antar tiang rumah yang terbuat dari kayu atau bambu. Akhirnya selesai teman. Semoga pagarnya bisa awet ya. Dari dia nggak lagu hadap ini surah. Teman, Om punya hadiah untuk kami karena telah membantu Om membuat ijuk dan pagar bambu. Kira-kira Om mau kasih apa ya? Pulang. Oi. Ide dari hadiah dari Om buat kamu yang buat pagar. Wah, senang sekali. Kami dikasih ikan oleh Om. Boleh. Ini sih paling cocok kalau dimasak bersama jamur kuping. Langsung kita olah yuk. Teman, petualangan kami selanjutnya mau mencari jamur kuping. Pada musim penghujan seperti sekarang, jamur banyak tumbuh di hutan. Kami harus jeli mencarinya, karena jamur kuping berwarna coklat menyerupai dedaunan yang sudah kering. Ayo pulang, jangan sekolah lah pulang. Jamur hutan memang sering kita jumpai di hutan. Tapi tidak semua jamur bisa dimakan ya. Kita juga harus berhati-hati. Takutnya malah jamur yang ada racunnya. Kalau jamur kuping sih aman teman. Oh iya, jamur ini dinamakan jamur kuping karena kenyal dan bentuknya mirip seperti kuping. Kami mencarinya yang masih segar teman. Karena kalau sudah berair tidak bisa dipakai. Jamur kuping hidup bergerombol pada batang kayu atau ranting yang sudah mati. Jamur juga mengandung protein loh. Makanya sering dicari untuk dijadikan makanan sehari-hari. Teman, satu batang saja sepertinya sudah cukup. Teman di rumah penasaran nggak? Jamurnya mau dibuat apa? Mak, dia sudah kita atau apa deh? Mesti. Alah, mesti. Karu. Teman, kali ini kami mau mengolah jamur dan ikan yang Om berikan tadi. Kami mau mengolahnya dengan cara... Ada deh. Kami jelaskan dulu ya caranya. Ikan diiris bagian perutnya agar bumbunya nanti dapat meresap ke dalam daging. Lalu jamur diiris tipis agar semuanya dapat kebagian. Dan yang pasti jamurnya harus dicuci terlebih dulu ya, supaya tidak ada kotorannya. Lalu siapkan bumbunya deh, yang hanya diiris saja. Charlie ko, tahu ko. Ko hingga kau kena. Jangan tahu bang Selain itu, kami juga menambahkan sawi supaya lebih sehat. Nah, ini dia.
Kami mau memasaknya dengan cara dibakar seperti pepes. Biasanya pepes pakai daun pisang, kami pakai pelepah pinang. Lagi-lagi, kami menggunakan hasil hutan yang ada di desa kami, termasuk dalam membungkus makanan. Pertama, ikan dulu yang ditaruh, lalu sayur, jamur, terakhir taburi deh bumbunya. Lipat pelepah pinang dan ikat dengan besi tipis agar terikat kencang karena pelepah pinangnya cukup tebal, teman. Teknik masak seperti ini hampir di setiap daerah pasti ada, teman. Hanya berbeda penyebutan, pembungkus dan bumbunya. Setelah terikat dengan baik, siap deh dibakar di atas bara api. Tapi sepertinya apinya masih cukup besar, teman. Tidak apa-apa deh, sebentar lagi pasti jadi bara api. Pelepah pinang dibulak-balik agar matang merata, dan setelah beraroma harum, tandanya sudah matang dan siap disantap, teman. Sekarang mari kita coba. Kami juga menyiapkan nasi jagung sebagai pendampingnya. Nasi jagung merupakan salah satu makanan pokok di Nusa Tenggara Timur sejak dulu kala. Nasi jagung kaya akan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Dijamin kenyang deh kalau menunya seperti ini. Bolang si bocah petualang. Teman di rumah, selesai sudah petualangan kami mencari sumber protein yang ada di desa kami. Tetap jaga alam kalian ya, karena alam memberikan banyak manfaat untuk kita. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Laut gunung hutan tempat bermainnya, gajah lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap 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 hap, terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Masa Allah, Neng. Isi dompet abang dijadiin konten. Malu-maluin aja. Kalau misalnya abang nggak mau malu tuh ya, makanya dompetnya itu dipenuhin sama duit, jangan cuma karcis parkir. Mentang-mentang banyak duit, pengen ngerebut hak orang. Emang gak takut dosa? Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.